BMKG mencatat sejumlah daerah diguncang gempa pekan ini, dari mulai Tuban, Jawa Timur, yang dirasakan di sejumlah daerah termasuk Jakarta, dan gempa di Bengkulu. Gempa tersebut menyebabkan sejumlah bangunan rusak. Terdapat gempa magnitudo 6,5 di Jawa Timur. BMKG mengatakan gempa dengan kekuatan magnitudo 6,5 lebih dekat ke Bawean daripada ke Tuban. Karena itu secara nomenklatur lebih tepat disebut sebagai gempa Bawean. Gempa tektonik yang terjadi pada hari Jumat tanggal 22 Maret pukul 15.52 waktu Indonesia bagian Barat pada koordinat 5,92 derajat lintang selatan dan 112,35 derajat sudut timur. Pusat gempa berlokasi di laut pada jarak 114 km arah laut timur dan Tuban dan pada kedalaman 12 km. BMKG juga mengungkapkan penyebab gempa susulan Tuban, Jawa Timur pada hari Jumat sore yang memiliki magnitudo lebih besar atau lebih kuat dibandingkan gempa awal pada hari Jumat siang. Untuk diketahui bahwa gempa dengan kekuatan magnitudo 6,0 mengguncang Tuban pukul 11.22 waktu Indonesia bagian Barat, sedangkan gempa dengan kekuatan lebih besar yaitu 6,5 terjadi pukul 15.52. Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Daryono menyampaikan kekuatan gempa susulan bisa lebih besar dibandingkan gempa awal karena proses rupture atau rekahan dalam sistem sesar memiliki dinamika yang berbeda-beda. Dalam proses rupture, ada bagian yang terkait dengan elastis batuan menunjukkan ada yang brittle atau rapuh dan daktil atau liat. Sehingga proses pembukanya itu, gempa di Tuban bisa jadi dari bagian yang rapuh. Menurut Daryono, bahwa terdapat proses triggering atau pemicu dan faktor lain yang menyebabkan munculnya pelepasan energi yang lebih besar untuk gempa susulan. Gempa awal bisa men-trigger sehingga batuan yang lebih elastis itu akan ke-trigger dan terjadi deformasi. Proses ini bisa melepaskan energi yang lebih besar dan muncul gempa susulan yang lebih besar. Dan terjadinya gempa di suatu wilayah berkaitan dengan kondisi batuan di jalur sesar. Itulah mengapa gempa yang terjadi mempunyai karakteristik apakah main shock atau gempa utama, aftershock atau gempa susulan, foreshock atau gempa awal, atau swarm, rangkaian gempa bermagnitudo kecil. Tidak semua gempa diawali dari gempa utama lalu susulan, tetapi bisa juga gempa pembuka, gempa utama, gempa susulan, bahkan ada kawasan yang mengalami batuan rapuh atau brittle sehingga bakal mengalami aktivitas gempa susulan kecil yang banyak sekali. Meskipun begitu, Daryono menyampaikan bahwa pihaknya belum dapat menentukan gempa Tuban hari ini merupakan gempa tipe 1, 2, atau 3. Pasalnya rangkaian gempa masih terus berlangsung dan BMKG masih menunggu 1 kali 24 jam setelah peristiwa gempa awal terjadi. Secara terpisah, Geolog Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Gayatri Indah Marliani menjelaskan bahwa gempa Tuban tidak terkait dengan zona megatrust karena gempa terjadi pada sistem yang berbeda. Menurut Gayatri, penyebab gempa Tuban berasal dari sesar aktif kerak dangkal di laut utara Pulau Jawa. Ditengarai merupakan reaktivasi sistem sesar tua yang membentang dari Pati hingga Kalimantan dengan arah relatif timur laut barat daya. Analisis mekanisme vokal atau sumber gempa dari rekaman gempa menunjukkan pergerakan sesar mendasar. Gempa Tuban belum dapat dipastikan mana yang merupakan gempa utamanya sebelum gempa yang paling besar terjadi. Sampai saat ini gempa susulan terus terjadi yang terus kita pantau. Semoga polanya terus menurun sehingga mengharapkan bahwa magnitudo 6,5 yang terjadi sore tadi memang betul-betul sudah merupakan gempa utama. Gempa dengan magnitudo 6,5 yang terjadi di Tuban, Jawa Timur, gempa tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
Pusat gempa yang berada pada kedalaman 10 km dengan lokasi pusat gempa berada di koordinat 5,76 lintang selatan dan 112,33 bujur timur atau 130 km dari arah laut dari Tuban. BMKG Stasiun Geofisika Kelas 2 Pasuruan mengungkap rentetan gempa yang mengguncang Tuban, Jawa Timur pada hari Jumat itu disebabkan oleh sesar lokal di Laut Jawa. Penyebab gempa adalah sesar lokal di Laut Jawa dengan mekanisme sumber pergerakan sesar geser atau strike slip. Hingga pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, tercatat setidaknya ada 19 gempa susulan yang terjadi setelah gempa utama berkekuatan magnitudo 6 yang terjadi pada pukul 11:22 waktu Indonesia bagian Barat. Terakhir, gempa kembali mengguncang pukul 15:52 waktu Indonesia bagian Barat dengan kekuatannya bahkan lebih besar dari gempa utama, yakni magnitudo 6,5. Guncangan terasa sampai Surabaya dan sekitarnya. Meskipun gempa tersebut tidak berpotensi tsunami, namun masyarakat tetap diimbau untuk tetap tenang dan waspada terhadap gempa susulan yang mungkin terjadi. BMKG sebelumnya juga mengatakan gempa magnitudo 5,9 yang mengguncang Tuban siang tadi tidak berpotensi tsunami lantaran tidak cukup kuat memicu perubahan dasar laut. Hasil pemodelan gempa Laut Jawa magnitudo 5,9 menunjukkan bahwa gempa bumi yang terjadi tidak berpotensi tsunami. Gempa dengan magnitudo 5,9 ini tidak cukup kuat membuat deformasi dasar laut hingga menimbulkan gangguan kolom air laut. Dengan memperhatikan lokasi epicenter atau permukaan bumi yang tepat di atas pusat gempa dan kedalaman hiposenternya atau pusat gempa di dalam bumi, gempa bumi ini termasuk jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar aktif di Laut Jawa. Gempa tersebut dirasakan di Tuban dalam skala intensitas 4-5 modified Mercalli Intensity atau MMI dan di Bawayan dengan intensitas 3-4 MMI. Selain itu, di Jepara, Lamongan, Bojonegoro, Surabaya, Kudus, Pekalongan, Nganjuk, Pacitan, Tulungagung, Sidoarjo, Madiun, Pasuruan, Malang, Semarang, dan Yogyakarta terasa dalam skala 2-3 MMI. Getaran gempa juga terasa di Semarang, Sidoarjo, Surabaya, hingga Jakarta. BMKG mencatat hingga sekitar pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat ada sekitar 22 kali gempa susulan dari gempa pertama pada Jumat siang, salah satunya berkekuatan magnitudo 6,5. Namun BMKG menyatakan bahwa gempa tidak berpotensi tsunami. Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau BNPB mencatat ada 1 orang luka di Kabupaten Gresik akibat gempa. Selain itu, BNPB mencatat ada 5 kepala keluarga yang terdampak gempa. Sejumlah bangunan juga dilaporkan mengalami kerusakan, yakni 2 unit rumah rusak sedang, 4 unit rumah rusak ringan, bangunan SMA 1 Sangkapura rusak ringan, dan bangunan SNT Muhammadiyah juga rusak ringan. Sementara itu, di Tuban ada 3 KK yang terdampak dan sejumlah bangunan juga dilaporkan rusak. Bangunan rusak yang tercatat terdiri dari rumah sakit, rumah warga, dan balai desa. Di Surabaya juga dilaporkan ada 2 rumah warga rusak dan 2 warga mengalami luka. Dan sebanyak 17 kereta api di wilayah daerah operasional 8 Surabaya sempat berhenti akibat gempa pada Jumat siang. Perjalanan kereta dihentikan pada pukul 11.37 waktu Indonesia bagian Barat dan kembali berjalan normal pada pukul 12. BMKG Stasiun Geofisika Kelas 2 Pasuruan mengungkap rentetan gempa yang mengguncang Tuban disebabkan oleh sesar laut di Laut Jawa. Mekanisme sumber pergerakan sesar geser atau strike slip. Gempa tersebut memiliki kekuatan 6 magnitudo yang berpusat di laut 132 km timur laut Kota Tuban. Dampak getarannya mencapai skala intensitas 3-4 MMI. Skala intensitas 3-4 MMI mengindikasikan bahwa getaran gempa dirasakan secara nyata oleh semua orang di dalam rumah. Hal ini bisa menyebabkan bergoyangnya benda berat dan kerusakan ringan pada bangunnya.
Satu aktivitas gempa susulan 4,4 magnitudo terjadi hingga pukul 11:50. Rentetan gempa bumi tektonik ini merupakan jenis gempa dangkal yang disebabkan oleh aktivitas sesar aktif di Pulau Jawa. Analisis mekanisme sumber menunjukkan pergerakan geser dalam proses tersebut. Analisis BMKG menegaskan bahwa gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami, namun masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang belum terverifikasi kebenarannya. BPBD Tuban telah melakukan monitoring di masing-masing kecamatan dan desa guna mendapatkan informasi dampak gempa, dan hampir di 20 kecamatan di Kabupaten Tuban merasakan adanya getaran gempa. Sedangkan Kepala Bidang Mitigasi Gempa Tsunami BMKG menjelaskan bahwa dengan memperhatikan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya, gempa yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat adanya aktivitas sesar aktif di Laut Jawa.